Halo, jumpa lagi dengan Babe Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas lancar, dimurahkan rezeki dan barokah. Pada video tutorial kali ini, Babe akan melanjutkan berbagi pengetahuan konsep perancangan database berbasis relasi pada pokok bahasan normalisasi dan tipe data. Dan selanjutnya akan dibahas implementasi database dengan menggunakan MySQL. Yuk, untuk melanjutkan, jangan lupa di like, subscribe, komen dulu ya, supaya tidak ketinggalan dengan pembahasan tutorial video-video Babe selanjutnya. Yuk, kita mulai dengan apa itu normalisasi relasi. Normalisasi relasi merupakan cara untuk merancang suatu tabel sesuai dengan identitas tabel, dengan cara menyederhanakan tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Untuk membentuk normalisasi ada beberapa cara, yaitu satu, uraikan struktur datanya menjadi relasi atau tabel. Yang kedua, hilangkan semua atribut yang tidak tergantung pada kandidat key. Yang ketiga, hilangkan semua atribut yang tergantung secara transitif pada kandidat key. Seperti contoh pada hubungan antara kakek, bapak, dan cucu. Nah, di sini kakek itu berelasi dengan bapak, bapak berelasi dengan cucu. Nah, kita hilangkan cucunya sehingga kakek dengan bapak dan bapak dengan cucu. Jadi yang berhubungan langsung tergantung langsung secara transitif pada kandidat key itu dihilangkan. Nah, bentuk-bentuk normalisasi ada beberapa definisi tahapan normalisasi, yaitu yang pertama ada bentuk tidak normal atau unnormalized form, yaitu bentuk tabel apa adanya, bahkan mungkin masih adanya rangkap data atau redundant seperti tabel berikut ini. Jadi ada tabel supplier, itu berisi field kode supplier, kemudian ada nama supplier, ada alamat, ada kode petugas, ada kode gudang, kemudian ada tipe barang, mungkin juga harga dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bentuk normal ke-1 atau first normal form. Kemudian ada second normal form. Dan yang ketiga ada third normal form. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu database berbasis relasi, yaitu suatu database untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang dibuat tabel terdiri dari baris dan kolom. Nah, sekarang kita bahas komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada pada database. Nah, beberapa komponen yang ada pada database relasi yang perlu dipahami dalam perancangan database, diantaranya yang pertama ada entity, yaitu merupakan kumpulan orang atau tempat atau kejadian atau berupa konsep yang informasinya direkam. Misalnya di sini ada tabel mahasiswa. Nah, itu merupakan entitas mahasiswa. Di situ ada nomor pokok mahasiswa, ada nama, ada alamat. Kemudian yang kedua itu atribut, yaitu setiap entiti mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entiti. Misalnya seorang mahasiswa, atributnya ada nomor pokok mahasiswa, ada nama, ada alamat. Atribut disebut juga data elemen atau data field, atau sering juga disebut dengan data item. Nah, seperti pada tabel, di situ entitas tabel mahasiswa, atributnya ada nomor pokok mahasiswa, ada nama, ada alamat. Yang ketiga, data value atau nilai atau isi data. Jadi data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Misalnya nama siswa menunjukkan tempat di mana informasi
nama mahasiswa disimpan. Sedangkan data value seperti pada tabel itu berisi nama Babeh, kemudian nama Buset, dan namanya. Itu merupakan isi data nama mahasiswa tersebut. Yang keempat, record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen field yang saling berkaitan menginformasikan suatu entity secara lengkap. Nah, satu record itu mewakili satu data atau informasi tentang seseorang yang direkam dalam tabel itu, yang disimpan dalam tabel itu. Misalnya tabel mahasiswa berisi data NPM-nya itu 2202201, nama Babeh, alamat Jakarta. Nah, itu satu record. Nah, record kedua 2202202, nama Buset, alamat Bandung, dan record seterusnya. Yang kelima, file. File merupakan kumpulan record yang sejenis, mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, tetapi berbeda data value-nya. Artinya bahwa di situ ada beberapa record 1, record 2, record 3, dan seterusnya. Itu merupakan satu file secara lengkap berisi nama mahasiswa, NPM, alamat, dan lain-lain. Nah, yang database itu yang mana? Database itu merupakan kumpulan dari beberapa tabel. Misalnya ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, kita relasikan. Nah, itu database. Mudah-mudahan sampai di sini sobat semuanya dapat memahami. Yuk, sekarang kita implementasikan dalam bentuk tabel supaya lebih paham. Kita mulai dengan key yang digunakan untuk merelasikan tabel. Nah, macam-macam key atau kunci untuk merelasikan data pada database. Ada primary key, ada foreign key, kemudian ada candidate key, ada alternate key. Pada bahasan ini hanya akan fokus membahas primary key dan foreign key. Karena sebetulnya di dalam sistem database candidate key dan alternative key tidak akan ada. Yang ada hanya primary key dan foreign key, walaupun secara teori ada. Pada intinya, candidate key dan alternate key merupakan kunci mana yang akan digunakan di dalam sistem sesuai dengan identitas tabel. Primary key itu merupakan kunci utama yang hanya bisa mengakses satu elemen data yang sudah ditentukan. Seperti pada contoh tabel berikut ini, ada tabel supplier. Tabel supplier di sini ada field kode supplier, ada nama supplier dan alamat. Kode supplier berisi SO001, nama supplier Panasonic, alamat Depok, dan seterusnya. Nah, untuk menghindari kemungkinan terjadi perubahan data sepihak atau merubah data yang bukan wewenangnya dalam pengolahan data, maka perlu dibuatkan primary key baru untuk merelasikan akses data. Seperti pada tabel supplier di samping ini, ada kode supplier. Untuk merelasikan data, kita gunakan ID supplier yang dibuat secara auto system. Nah, kenapa harus dibuat secara auto system? Supaya tidak mudah diotak-atik atau dirubah-rubah oleh administrator atau personil lain, karena dibuat secara sistemik. Jadi bukan diinputkan oleh administrator, sehingga sulit untuk dirubah-rubah. Nah, seperti pada tabel yang diberi tanda garis bawah. Di sini ada tabel supplier. Nah, itu ini primary key tambahan. Nah, ini ada kode supplier, ada nama supplier, alamat. Di sini ID supplier 101, kode supplier S001, kemudian nama supplier Panasonic, kemudian alamat Depok, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya
secara sistem kode supplier adalah primary key, ditambahkan key baru yaitu ID supplier. Hal ini untuk mencegah terjadi perubahan data tanpa seizin yang berwenang, supaya sulit untuk dirubah-rubah oleh orang lain. Begitu juga pada tabel barang ditambahkan ID type, sehingga jika kita relasikan tabel supplier dengan tabel barang untuk mengakses kode supplier S001, membeli barang Panasonic dengan ID type 1, tipe barang PN102, harga 1.750.000. ID supplier merupakan foreign key. Nah, pada tabel tipe barang ditambahkan ID supplier, tapi sebetulnya bukan milik tabel tipe barang, tapi milik tabel supplier. Untuk mengakses ID supplier sebagai foreign key, jadi yang diambil ID supplier adalah pada tabel barang merupakan primary key yang diambil. Bagaimana untuk membuat normalisasi? Nah, caranya begini. Misalnya ada tabel supplier yang terdiri dari field ID supplier, kemudian ada nama supplier dan alamat. Kemudian kita buat tabel barang yang sudah kita bersihkan ya sesuai tabel barang. Ada field ID type, tipe barang, ada misalnya juga harga barang, berapa besar, berapa harganya. Kemudian kita tambahkan tabel gudang yang menunjukkan barang tertentu ada di gudang mana dan ditambahkan di rak mana. Misalnya di sini ada ID gudang dan nama raknya apa? Misalnya rak 1. Nah, untuk normalisasi kita buat satu tabel yang namanya tabel jenis barang yang menghubungkan tabel-tabel yang bersangkutan. Jadi tabel jenis barang kita buat primary key, misalnya ID elektronik yang diisi oleh sistem atau istilahnya auto system. Nah, pada tabel jenis barang ada field ID supplier, ID type dan kode gudang. Ini semua adalah merupakan foreign key yang menerima. ID type menerima dari tabel barang, kemudian kode gudang mengambil dari tabel gudang. Jadi kalau kita baca begini, tabel jenis barang ada field ID elektronik yang dibuat secara auto system. ID supplier mengambil tipe barang 1, tipe PN102 dengan harga 1.750.000 yang tempatnya ada di gudang 1 rak 1. Jadi pembacanya lebih mudah karena ada tabel jenis barang sebagai bantuannya yang tujuannya untuk menormalisasi tabel-tabel yang ada. Jadi kalau kita lihat tabel supplier memang benar-benar milik tabel supplier, dan tabel barang memang miliknya tabel barang yang semuanya dihubungkan dengan tabel jenis barang. Jadi simpel sekali untuk normalisasi tabel. Mudah-mudahan sampai di sini lebih paham dengan tabel normalisasi. Yuk sekarang kita bahas tentang tipe data. Nah, tipe data dalam basis data untuk mendefinisikan suatu tipe data yang berada dalam field atau kolom yang misalnya bertipe apa. Nah, setiap kolom itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Kenapa harus didefinisikan dahulu? Nah, jadi begini, ketika atribut didefinisikan tipe datanya bertipe angka, maka dalam menginputkan harus bertipe angka. Begitu juga untuk yang bertipe teks, maka inputnya juga harus berupa teks. Nah, misalnya pada tabel ini, input ID supplier, karena tipenya angka, ya harus diisikan angka. Begitu juga dengan kode supplier, nama supplier, dan alamat ini diisikan dengan teks, nama supplier dan alamat. Dalam database ada tipe data bilang bulat.
banyak jenisnya. Misalnya ada Tiny In, itu jangkauannya mulai dari min 128 sampai 127. Jumlah maksimum penyimpanan sampai 255. Ada Small Ink, ini lebih besar, jadi mulai dari min 32.768 sampai 32.767. Maksimum penyimpanan 65.535. Kemudian ada Medium In, ini mulai dari min 8.388.608 sampai 8.388.607. Nah, maksimum penyimpanan 16.777.215. Ada In, ini mulai min 2.147.483.648 sampai 2.147.483.647. Nah, untuk penyimpanannya sampai dengan 4.294.967.295. Big In ini lebih besar lagi, jadi nilainya di atas juta, triliun. Jadi min 9 sekian-sekian sampai plus 9.223 sekian-sekian. Nah, penyimpanannya juga lebih besar sampai bernilai triliun, 18 triliun sekian-sekian. Nah, ada lagi tipe data bilangan pecahan. Di sini ada float. Ya, float ini jangkauannya ini untuk menyimpan data bilangan pecahan positif atau negatif dengan presisi tunggal. Kemudian ada double atau real, menyimpan data bilangan pecahan positif atau negatif dengan presisi ganda. Nah, yang ketiga, bilangan pecahan ketiga ada desimal atau numerik. Ini bersifat unpacked floating point, number yang tidak bisa di-unsign. Artinya biasanya untuk tipe bilangan desimal ini digunakan untuk menghitung budgeting atau valuta asing, biasanya digunakan itu karena jumlahnya yang lebih besar. Nah, ada tipe data waktu, yaitu ada date. Ini bentuk formatnya itu ada tahun, bulan, dan tanggal. Ya. Kemudian time itu ada jam, kemudian menit, kemudian ada detik. Kemudian year itu dimulai dari min 1900 sampai dengan 2155. Kemudian ada date atau time, jadi yang dimulai dari tahun 1000 bulan 1 tanggal 1 ya, sampai dengan 9999 bulan 12 tanggal 31. Jamnya itu menunjukkan pukul 59.59. Kemudian ada tipe data teks atau string. Nah, di sini mulai dari ada char, itu jumlahnya 255 karakter jangkauannya. Kemudian ada varchar, ini sampai dengan 65.535. Kemudian ada tiny text, ini sampai dengan 65.535. Ada teks, teks ini sampai dengan 224 sampai min 1. Kemudian ada long text, mulai dari 0 sampai dengan 232 sampai dengan min 1. Nah, ada tipe data block atau biasanya itu untuk biner. Itu yang pertama ada bit, ini 64 digit, tinggi blok 255 byte. Kemudian ada block 216 sampai dengan min 1 byte. Kemudian ada medium block 224 sampai min 1 byte, dan ada long block 232 sampai min 1 byte. Nah, yang terakhir ini ada tipe data lain-lain. Di sini ada enum dan set. Ini berbentuk string ya. Ini mulai dari 65.535 string. Enum type, data yang menyimpan daftar pilihan, tetapi hanya satu saja yang boleh dipilih atau disimpan. Sedangkan set adalah tipe data yang mirip dengan enum, tapi boleh memilih lebih dari satu. Misalnya
sobat ingin mendefinisikan sebuah enum. Itu artinya sobat ingin membuat daftar item yang nilainya harus dipilih, atau bisa juga nol sebagai defaultnya. Nah, misalnya saudara ingin menghendaki bidang inputan berupa A atau B atau C, maka perlu mendefinisikan enum sebagai enum A, B, C. Defaultnya 0 jika perlu. Oke, untuk pembahasan normalisasi relasi dan tipe data cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Dan untuk mempraktekkan normalisasi dan tipe data akan dilanjutkan pada praktikum di lab menggunakan MySQL pada tutorial video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak tutorial Babe, semoga bermanfaat. Yuk, ditunggu next video.